Oke teman-teman, jadi pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan untuk CRUD PDO OOP-PHP. Kalian juga bisa lihat contohnya di blog saya di root93.co.id. Untuk penulisannya di sini saya akan menggunakan gaya OOP-PHP ya. Jadi kalau mau belajar PDO ini minimal udah paham konsep OOP, karena saya di sini tulisnya pakai konsep OOP. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, oke. Sekarang kita udah selesai untuk membuat koneksi ke database-nya. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan gaya penulisan sebelumnya. Untuk sebenarnya banyak sih yang ditulis secara berbeda-beda gitu, tapi saya mengikuti gaya penulisan saya sebelumnya. Kalian bisa lihat contoh sederhana CRUD OOP-PHP yang pernah saya buat di video saya sebelumnya. Nah, hanya saja di sini saya menangkapnya di dalam tray catch ya. Di sini saya tangkapnya di dalam, untuk koneksinya di dalam tray, kemudian ininya di dalam catch untuk mengangkap kesalahan. Kemudian koneksinya di return as disconnect supaya nantinya si koneksinya bisa digunakan di dalam extend ya, bisa diakses oleh kelas lain. Oke. Nanti akan dilanjutkan ke tutorial selanjutnya, yaitu untuk menampilkan datanya, untuk melakukan insert data, dan untuk melakukan menampilkan data ya. Oke.
Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat untuk query-query-nya ya gitu. Jadi kan kita akan pisahkan dari halaman HTML-nya gitu supaya lebih mudah aja gitu. Oke. Langsung saja kita buat di sini class CRUD extends database ya. Public function, misal di sini public function show data ya. Maaf. Kalian nulisnya bisa select from, atau mungkin kalian bisa juga tulisnya seperti ini, adi mahasiswa, name, nama mahasiswa ya. From tabel mahasiswa. Oke, selanjutnya di sini kita buat perintahnya atau statement sdis koneksi prepare SQL gitu. Biasanya saya pakai query, tapi saya lihat di contoh banyak orang itu kayak sdis koneksi prepare, nggak pakai query. Kalau di OOP kan saya biasanya, kalau OOP biasa gitu, saya biasa menggunakan sdis koneksi query gitu. Nah, ini udah selesai dibuat. Kita akan coba untuk menampilkan data menggunakan fungsi ini ya. Seperti yang saya jelaskan, saya tidak akan terlalu istilahnya untuk HTML-nya tidak terlalu banyak dijelaskan. Nah, ini untuk CRUD nanti, untuk metode untuk insertnya nanti ya. Nah, nanti kalian tinggal panggil database.php, sql.php di index.php. Kalian buat dulu index.php. Kemudian panggil seperti ini ya. Ini basic. Kemudian seperti halnya OP, nanti kalian buat sebuah objek, variable objek, kemudian tulis new CRUD sesuai dengan kelas yang di sini. Nah, selanjutnya saya akan memanggil data yang ada di sini. Ini saya sudah isi datanya ya, yang ada di di database-nya. Oke. Saya akan coba panggil data seperti ini, sdata, kemudian sobc show data. It untuk ininya ya, kita buat seperti ini ya. Bentar, kita buat jadi sobc rawcon misal, bukan sobc ya, tapi sdata sama lebih besar dari 0. Biasanya kan pakai num rows gitu kalau di OPPHP biasa ya, num rows. Tapi kalau karena ini PDO, maka saya pakai fungsi rawcon, sdata rawcon. Nah, kalau misalnya datanya ada, maka tampilkan, maka lakukan perulangan. Kalau ini nulisnya seperti ini ya.
PDO patch assoc ya nantinya di sini. Kita tulis PDO patch assoc. Seperti ini ya nulisnya nanti. Kemudian kita tulis ininya bentar. Ini hapus dulu. Di sini apa kita pakai ini HTML biasa supaya enak nulisnya. Nah, ini untuk set numbernya, untuk penomorannya ya di sini nanti. Nah, ini untuk kayak kalau misalnya untuk perulangan yang ini ya lah pasti kalian mengerti kalau udah belajar PDO ya. Ini untuk kayak kalau misalnya kurang nggak 0 gitu, maksudnya datanya 0, berarti nanti di sini kita tampilkan bahwa tidak ada data gitu. Nah, oke, ini udah selesai ya.
Nah, oke, ini udah tampil ya. Selanjutnya kita akan buat untuk proses lainnya ya, untuk proses insertnya ya, proses insert. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita akan buat untuk statement untuk melakukan insert data. Oke. Langsung saja kita buat di sini public function insert data. Ini sudah selesai. Jadi kalau query-nya nanti kayak gini ya bentuknya, kurang lebih bentuknya seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya kayak prepare statement biasa kan kita pakai tanda tanya. Sebenarnya ini bisa juga dibuat seperti itu, kayak tanda tanya gitu. Tapi kalau kalian lihat contoh-contoh di internet, mungkin banyak yang lebih nulisnya seperti ini ya. Atau juga kalau saya biasanya di sini set parameter kosong, kemudian parameternya di set lagi di bawah. Tapi sebenarnya nggak masalah gitu ya. Oke. Intinya di bentuk query-nya memang nanti agak sedikit berbeda gitu ya, untuk mendefinisikan parameternya seperti ini. Kalau preferred statement biasa yang sering saya tulis adalah pakai tanda tanya ya di sininya. Kemudian di bin paramnya nanti pakai kayak string kemudian digabung, nggak dipisah seperti ini gitu. Kalau kalian lihat di contoh sederhana CRUD PPHP yang pernah saya buat di YouTube saya, di channel saya, itu nulisnya OP-nya beda ya, beda untuk prefer statementnya. Oke, langsung saja kita coba untuk insert datanya. Di sini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Saya tidak akan terlalu banyak melakukan validasi di sini, langsung simpan, kemudian langsung panggil objeknya. Di sini ditulis SOBJ insert data.
nim, kemudian s nama mahasiswa. S nama ya, di sini variabelnya s nama. Oke. Nah, oke, ini udah selesai. Untuk HTML-nya tidak akan terlalu banyak dijelaskan ya, kan basic ya. Nah, oke, langsung saja kita coba teman-teman. Dan kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, di sini dimasukkan ada namanya Junadi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses untuk antarmuka untuk edit data. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk update data. Tapi sebelum membuat fungsi untuk update data, di sini kita akan terlebih dahulu membuat fungsi detail data ya. Jadi sebelum diupdate kita mengakses fungsi detail data untuk apa istilahnya? Menampilkan variabel-variabel yang akan kita edit. Oke, langsung saja kita mulai ya. Oke, jadi kita bin parm. Ada sih banyak tekniknya gitu. Tapi kita bin parm di sini ya. Teknik-teknik penulisannya banyak lah. Ada gitu. Ada yang beda gitu. Ada. Nah, oke, bin parm berarti berdasarkan di sini ID mahasiswa. Kemudian di sini s data. Selanjutnya kita execute. Kemudian kita di sini gunakan bin column. Kalau sebelumnya kan kalau di OOP biasa, di video sebelumnya saya pakai OOP biasa dan ininya pakai bin threshold ya. Tapi kalau di PDO kita pakai bin column. Untuk bin column juga kalian bisa apa namanya, bin kolomnya berdasarkan kolom tabel, nomor kolom tabel atau nama tabelnya gitu, nama kolomnya. Nah, saya bin ini variabel yang nantinya akan diakses di luar ya.
Oke, ini udah selesai. Jadi sebenarnya untuk get detail data ini enggak, istilahnya bisa ada metode lainnya. Misalnya kita membuat variabel baru, kemudian variabel baru itu berisi patch ini ya, untuk nge-patch datanya gitu. Nggak harus pakai bin result, sebenarnya ada tekniknya. Tapi nanti di return gitu si variabelnya gitu. Nah, nggak usah pakai ini juga ada. Tapi metode yang saya gunakan adalah seperti ini ya. Nah, kemudian ininya bin kolom, nanti jadi enak aja, nanti tinggal panggil sdis id mahasiswa dan nulisnya nggak enak aja gitu, daripada kita ngerow datanya lagi. Nah, oke. Ininya juga ini ya, di sebelumnya juga ini kan pakai PDO, enggak, berarti ininya fungsinya row count ya, bukan numrow. Kita pakai fungsi row count. Nah, oke. Ini udah selesai. Kita tes ya di sini di bagian edit.php. Nanti nulisnya seperti ini ya. SOBJ detail data sget id mahasiswa, sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah, kita klik edit. Nah, oke. Jadi ininya kalian tulis seperti ini. Contohnya ya buat ngeget ID mahasiswa. Kemudian kalau misalnya saya tambahkan seperti ini, misalnya 100 ya, di sini saya tulis 100, maka dia akan muncul error ID not found. Atau saya tulis pakai string misalnya seperti ini, ID not found. Oke. Nah, apalagi ya, untuk ininya kayak ya, karena ini publik, nah berarti nanti kalian tinggal tulis SOBJ NIM, SOBJ nama mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk bagian update-nya ya. Kita buat bagian update-nya di sini. Tulis di sini sName, sNama, kemudian sData untuk parameter ID-nya ya. Biasa ditulis di dalam try catch. Update TB mahasiswa, set name, nama mahasiswa, kemudian apalagi tadi from, bukan from, where ID mahasiswa, Nah, kemudian kita langsung di sini execute ya. Setelah di bin langsung di execute. Di sini di return true dan di chat
Oke, ini udah apalagi ya, ini udah ya. Nah, nanti selanjutnya kita panggil di bagian editnya seperti ini ya. If apa tadi SOBJ kita tulis update data. Maaf. Nah, kalian buat ini ya, buat nangkap posnya udah. Nah, kalian buat untuk menangkap posnya nanti ini nggak divalidasi ya, nggak terlalu banyak divalidasi. Intinya ini cuma buat tes. Nanti kalian panggilnya seperti ini ya, SOBJ update data, kemudian sname, kemudian nama, kemudian SOBJ ID mahasiswa ini didapat dari fungsi detail data yang ngeget ID mahasiswa sesuai yang kita definisikan di dalam detail data. Nah, ini kan variabelnya untuk publik gitu. Nah, oke, kita klik kita enter dulu, kita klik simpan. Nah, kalau misalnya ada kesalahan, kita lihat di sini kolom nama mahasiswa cannot be null, kosong katanya, di update data. Nah, oke, kita lihat di sini. Oh iya, ini salah ya. Jadi kalau ada kesalahan dia akan ditampilkan ya di dalam ini ya, di dalam cache. Yang saya pahami seperti itu ya. Nggak tahu kalau di dokumentasinya mungkin juga seperti itu. Tapi yang saya pahami seperti itulah. Oke, jadi kalau ada error dia ketahuan. Nah, SQL state nomor kodenya kayaknya ini. Kemudian kolom nama siswa cannot be null, katanya kosong. Nah, oke, kita ulangi lagi. Jadi kita tahu tadi menampilkan kesalahannya di dalam try catch-nya itu seperti apa ya. Jadi ini untuk kondisi benar. Ini kondisi ketika ada kesalahan maka ditampilkan pesannya gitu. Nah, oke, kita ulangi, kita simpan. Oke, data berhasil simpan, kita kembali. Kita tulis lagi, kita coba lagi. Klik simpan, kita kembali. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk fungsi untuk delete datanya. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat untuk fungsi delete data ya. Oke, kita buat fungsi untuk mendelete data. Oke, langsung saja kita buat di sini. Public function delete s data. Nah, s data ini mewakili untuk ID mahasiswa nanti gitu ya. Oke, kita buat seperti bisa di dalam tray catch. Delete from tb mahasiswa where ID mahasiswa sama dengan ID mahasiswa. Nah, kalian di sini bisa kayak pakai bin param dulu gitu, atau langsung execute, tapi nanti di dalam execute-nya kita taruh array untuk array dengan nilai data gitu, nilai datanya. Contohnya seperti ini ya. Ini tulis array. Ini ID mahasiswa, kemudian nilainya di sini tulis s
data ini ngeget ID mahasiswanya nanti. Oke. Nah, ini return true aja. Return true. Dan ini sama catch beda expectation. Oke, get message. Udah. Nah, nanti kita buka index.php lagi, kita copy saja ya. Nah, ini untuk edit. Selanjutnya untuk delete, kita ke halaman delete.php, ID mahasiswa. Oke. Ininya delete. Kita reload, kita klik delete. Nanti akan ada konfirmasi ya. Lagi-lagi tidak akan dijelaskan untuk HTML-nya. Ini sama seperti proses update. Pertama kita panggil dulusobj detail data sget id mahasiswa seperti ini, memanggil fungsi get id mahasiswa. Selanjutnya kalian tinggal di post ya, kalian tinggal melakukan membuat tampilan untuk konfirmasi untuk form dengan submit untuk melakukan konfirmasi. Ininya untuk ininya pakai request Yuri. Kalian klik buat di sini button type submit. Selanjutnya nanti akan nge-request ke sini. Nah, kalian tinggal panggil saja sobj delete obj id mahasiswa. ID mahasiswa ini didapatkan dari detail data yang seperti yang didefinisikan di dalam fungsi detail di sini, yaitu memanggil variabel sid mahasiswa. Jadi langsung kita panggil saja setelah ada request konfirmasi, kita langsung saja panggil sobj id mahasiswa di dalam nilai obj delete. Oke, kita coba saja di sini. Kita akan hapus ini, kita klik delete. Oke, kembali, kita klik delete. Oke, kembali, kita klik delete. Oke, berhasil, kembali, klik delete. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu untuk tutorial CRUD PDO OOP PHP. Semoga bermanfaat. Kalian juga bisa lihat contohnya di root93.co.id. Saya Ahmad Zilani, sampai jumpa di tutorial berikutnya.